yang mengisi acara tersebut bersama Pak Usman dulu. Pak Usman sebagai Betul. kreatornya juga Pak ya. Betul, begitu. betul. Sama-sama Jadi beliau. Ya. beliau ini adalah dosen saya nih, dosen saya juga, dosen komunikasi politik di Universitas Mustopo, terus pasca sarjana, dan beliau adalah alumni dari Cornell University Amerika Serikat. Dan tentu juga beliau adalah pakar komunikasi yang reputasinya sudah kelas internasional loh Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari Profesor Effendi Ghazali di pagi hari ini, karena topiknya, wah, ini lumayan menggelitik nih ya Pak ya. Keren. Ya, betul. Keren banget. Sudahkah Apa kita topiknya, menjadi Bu Bondan? guru yang dirindukan? Ya Pak? Gimana? Apa topiknya, ya, Prof. Effendi Ghazali? Topiknya, sudahkah kita menjadi guru yang dirindukan? Hope so. Semoga ya. Semoga kita sudah menjadi guru yang dirindukan ya Bapak Bu Bondan Ibu ya. pernah nggak waktu sekolah? Pernah nggak waktu sekolah Bu Bondan? Kalau Iya. dikabarkan bahwa Bu Guru Ini, tidak hadir di kelas, murid-murid bersorak atau sedih? Ada Pak, ada dua tipe. Ada yang satu bersorak, ada yang satu lagi, ya kok nggak ada. Mungkin itu karena, mungkin salah satunya karena beliau adalah yang dirindukan. Tapi kalau yang yes, gitu, seneng. Mungkin opposite-nya ya, kebalikannya. Itu mungkin salah satu ukuran ya, apakah kita betul-betul menjadi guru yang dirindukan oleh para murid, atau justru sosok yang memang tidak diinginkan ya. Mudah-mudahan, na'udzubillah min dzalik ya, maksud saya jangan sampai kita menjadi sosok guru atau kepala sekolah yang tidak diinginkan oleh para guru hadir di sebuah sekolah, atau pengawas misalnya ya, atau siapapun. Tapi kita menjadi sosok yang memang dieluk-elukan oleh para murid. Karena ada paradigma atau hukum besi, Bu Bondan, di dalam komunikasi itu. Ini bocoran pertama ya, sebelum saya masuk nanti ke materi training. Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti masuk ke materi training setelah Prof. Effendi Ghazali, mohon berkenan menyiapkan kertas kosong dan pulpen ya, atau buku tulis kosong dan pulpen untuk berlatih nanti ya. Sambil disiapkan saja, tidak perlu yang banyak-banyak, cukup selembar ya, bisa bolak-balik ya kertasnya. Hukum besi itu mengatakan begini, hukum besi komunikasi ya, hukum besi membangun relasi hubungan yang baik antara guru dan murid, antara kepala sekolah dengan para guru, antara guru dengan guru ya, antara pengawas dengan yang diawasi ya. Hukum besi itu mengatakan kalau relasi antara seseorang dengan orang lain, kalau relasi antara guru dengan murid itu sehat, maka anak-anak akan belajar penuh hasrat dan antusias. Tapi sebaliknya, jika relasi antara guru dan murid, kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, pengawas dengan kepala sekolah, tidak sehat atau cacat, maka teknik mengajar yang secanggih apapun, metode pedagogi yang sehebat apapun, tidak akan banyak gunanya. Itu hukum besi. Silakan dibantah, silakan dianalisis, bahwa teori komunikasi mengatakan bahwa sebagus apapun peralatan mengajar Bapak Ibu sekalian, pakai proyektor, pakai alat peraga, sudah kursus sana, kursus sini, sudah ikut pelatihan sana, pelatihan situ, sudah keluar negeri ikut kursus pedagogi atau andragogi misalnya. Tapi kalau relasi antara guru dengan murid, hubungan personal antara guru dengan murid itu tidak sehat atau kurang smooth atau kurang lancar, maka secanggih apapun tekniknya tidak banyak gunanya. Apa artinya? Relasi itu dibangun dengan komunikasi salah satunya. Tadi Prof. Karim dengan sangat bagus mengatakan komunikasi itu memang bukan segala-galanya, tapi komunikasilah yang memungkinkan segala-galanya juga terjadi. Jadi saya tambah ya. Kalau tadi Prof. Karim mengatakan komunikasi bukan segala-galanya. Betul. Tapi dengan komunikasilah segala-galanya yang kita inginkan bisa terjadi. Nanti kita berlatih di materi training nomor 1 ya. Jadi hukum besinya apa Bu Bondan? Bu Bondan bisa ulangi? Saya tes moderator nih. Wah Pak, udah kayak UN nih, saya dites begini. Ini ujian lisan. Ujian lisan.
Apa tadi? Di depan para Hukum kepala besi. sekolah dan para pengawas saya jadi takut nih Pak. Ya, coba. Saya bisa kasih nilai langsung Anda di sini. Waduh. Gimana? Apa hukum besi itu? Apa kata hukum besi tadi? Paradigma tadi mengatakan apa? Hukum besi tadi. Aduh Pak, saya jadi takut nih Pak. Takut salah Pak. Atau saya oper ke seorang guru ya, Pada seorang guru. yang lain deh Pak. Saya Jangan saya baik. diuji terus Pak. Ya, berarti Bu Bondan nggak nyimak apa yang saya sampaikan ya. Kalau nilai saya kasih 6 nih ya, saya kasih 5 nanti. Saya minta mungkin bisa mengutarakan kembali Ibu Susi Mariati, Sarjana Pendidikan. Ibu Susi Mariati SPD, SDN Tanjung Barat 09. SDN Tanjung Barat 09. Ada? Mau jawab? Oh tadi Bu Yayat ya? Bu Yayat lupa tadi diberitahu Bu Bondan dapat kuota data dari panitia Komunigia ya. Nanti dikirimi lewat handphonenya. Untuk Ibu Yeyen mendapat kuota dari Komunigia. Tolong dicatat nomor handphonenya Bu Yayat, Bu Bondan. Bu Sri Lestari dari SLB Negeri 2, raise hand. Ah ya, oke Bu ya, silakan. Sri Lestari dari SLB. Ya silakan boleh. Ibu Sri Lestari. SLB Negeri 2. Apa hukum besi tadi Bu? Iya. Silakan Bu. Terima kasih. Baik, saya menyimak tapi mudah-mudahan tepat ya Pak ya, benar gitu. Ya. Ya betul sekali Ibu Sri Lestari. Belum. Belum. Baik belum. Baik. Belum dijawab Bapak. Ya, boleh baik. Jika silakan, Bu. relasi itu amat sangat diperlukan, amat sangat penting. Oleh karena itu sehebat apapun guru, sehebat apapun kompetensi, sehebat apapun alat dan bahan untuk mengajar, jika relasi atau komunikasi itu tidak terbangun dengan baik, maka tidak akan bisa terlaksana pembelajaran dengan baik, tidak akan mendapatkan output dengan baik. Menurut saya seperti itu. Ibu sudah merasakannya belum? Ibu sudah merasakannya? Sangat merasakannya Pak. Baik. Ya, memang harus nomor satu, artinya itu sangat penting. Betul. Terima kasih, betul sekali buat Ibu Sri Lestari ya. Ibu Sri Lestari juga dapat kuota data dari panitia. Ibu Sri Lestari dapat kuota data tuh Bu. Yang pertama tadi kalau Bu saya Yayat, jawab nanti saya yang dapat Pak. Ini bisa dicatat ya. Bu Yayat dari Bu Yayat tadi dari mana itu ya? SDN apa? Ibu Yeyen dari Mampang ya. Betul ya? Mampang, oke. Bu Sri Lestari dari Sinar Kasih ya? SLB Negeri 2, Bapak. Oh, SLB Negeri 2. Ibu Sri Lestari dari SLB Negeri 2. Ya, tolong dicatat panitia supaya nanti kita tidak salah kirim kuota data hadiah dari panitia Komunigia. Disapa Bu Bondan, Profesor Effendi Ghazali. Kita udah Bondan bisa menyapa? Sudah hadir, Prof Effendi? Sudah hadir, Pak? Ya, sudah hadir. Coba disapa sudah coba. Hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Prof Effendi. Belum kedengar ya? Belum terdengar. Mungkin nah, itu dia tuh. Oh iya, senang sekali melihat wajah Prof Effendi Ghazali. Ini dia. Selamat pagi, pagi. Selamat pagi, assalamualaikum Prof. Sehat Prof ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Luar biasa. Senang sekali nih Prof menyempatkan waktunya di virtual training Komunigia for Teachers. Ini ada di sini bapak-bapak, ibu-ibu. Beliau adalah pengawas, kepala sekolah, juga guru SD ataupun SLB se-Jakarta Selatan nih Prof. Ya, baik. Sudah menantikan nih dari tadi Prof. Kalau Prof yang merupakan pakar komunikasi dari Cornell University ya, tentunya juga sering lihat di layar kaca selebriti. Ini mau mendengar langsung ilmu dari Profesor Effendi Ghazali. Sudahkah kita menjadi guru yang dirindukan? Mudah-mudahan ya ibu-ibu, bapak-bapak di sini kita dapat ilmunya. Gimana sih caranya? Kalau yang sudah, alhamdulillah. Kalau yang belum, yuk kita cari ilmunya. Kita gali lagi dari Prof Effendi Ghazali. Silakan Prof. Ya, baik. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya semuanya rata, saya sapa semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan paling utama pada saat ini salam sehat.
Mudah-mudahan COVID-19 juga segera mereda, walaupun di sisi lain kita justru harus siap-siap untuk ketidakpastian. Justru saya rasa Komunigia yang berbasis pada bagaimana menumbuhkan segala kemampuan yang lahir dari DNA kita, ditambah dengan lingkungan kita termutakhir, itu basis dari pendekatan Komunigia ini, kita mampu mengatasinya. Saya menyapa lebih dulu Bapak Usman Abdaliwatik. Ini saya tetap menyebutnya Ustadz saya, jadi Bapak dan Ibu berbahagia bahwa ada Komunigia yang dipimpin oleh seorang Ustadz, tapi juga basis ilmu komunikasinya sangat baik. Puluhan tahun pengalaman di lapangan, dulu sama-sama dengan saya di Universitas Indonesia, mula-mula murid ya, tapi lama-lama masih murid bro. Enggak, kemudian juga mampu memimpin Komunigia ini dengan baik. Ibu moderator, Ibu fasilitator, staf Bapak dan Ibu seluruh Jakarta Selatan kebetulan pada hari ini ya. Walaupun saya di Jakarta Timur, tetap kita satu Jakarta lah kita pada hari ini. Baik, saya mungkin akan sharing atau berbagi beberapa menit saja, tapi saya mulai dengan mengatakan, oh ya, tadi ada Prof. Karim juga ya. Biasanya ada Prof. Ibnu Hamad juga. Jadi banyak sekali guru besar di UI, guru besar di berbagai tempat yang bersama-sama dengan Komunigia. Ini menjadi modal sosial yang sangat baik juga. Ini adalah edisi Kepala Sekolah dan Guru se-Indonesia. Pertama-tama saya mau mulai dengan mengatakan, sebelum masuk ke kita dirindukan atau tidak, pertama-tama saya mau mulai dengan mengatakan, saya merasakan betul perasaan sebagai guru, terutama karena sampai saat ini saya, Pak Usman, dan ya tadi Prof. Karim juga kami masih guru, Bapak dan Ibu, pimpinan sekolah dan Bapak dan Ibu guru. Ini kami sendiri masih guru ya. Saya itu masih dosen guru juga kan Pak Usman ya. Betul, Bahkan betul Prof. Saya sering mengatakan dosen itu artinya, makanya saya selalu hadir nih dalam Komunigia, berusaha sedapat mungkin, karena dosen sama dengan dosa kalau absen, kurang lebih gitu ya. dosa kalau absen ya. Jadi artinya, tapi yang jadi masalah selama ini kita absen atau hadir, present sebagai lawan dari absen itu, jangan-jangan hanya secara fisik. Yang lebih dibutuhkan sebetulnya kehadiran kita secara total, dan itu yang akan selalu disampaikan oleh Komunigia, bagaimana kita merasa hadir secara bahagia, dan kemudian tentu saja murid-murid kita juga hadir secara bahagia. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita, kalau bahasa Inggrisnya on same board, di perahu yang sama Bapak-bapak dan Ibu-ibu. On same board. Nah, sekarang saya mau mulai dengan mengatakan, memang ternyata menjadi guru itu di tanah air kita pada awalnya itu tidak terlalu membahagiakan. Betul ya? Ya. Mudah-mudahan sekarang di Jakarta sudah lebih bahagia. Terlihatlah ini, saya kalau saya coba jalankan galerinya, lumayan lah yang senyum pada pagi ini ya, Bapak dan Ibu ya. Nih, kalau saya jalankan galerinya, lumayan lah yang senyum nih wajah-wajahnya pada pagi ini gitu. Saya nggak tahu apakah ini senyum karena sudah selesai libur panjang. Nanti saya mau mendebat juga tuh soal libur panjang, tapi sudahlah jangan. Itu di diskusi-diskusi yang sifatnya lebih aktual saja. Nah, sekarang kembali, ini poin saya yang kedua berarti ya. Tadi yang pertama saya sama-sama dengan Ibu di perahu yang sama. Dan yang kedua ini saya bahas soal guru ini. Kan kita tahu Pak Usman, Ustadz Usman dan semua Bapak dan Ibu, lagu yang paling kita hafal itu kan lagu guru yang relatif menderita kan ya. Awalnya sih enak, Usman. Awalnya sih enak. Umar Bakri itu ya Prof ya? Umar Bakri ya? Bukan, itu rata-rata begitu. Enggak. Ini kalau lagu yang biasa aja, yang himne itu aja kan relatif awalnya bagus, tapi ujungnya menderita itu. Himne guru. Pujilah, wahai engkau. Ya kan, itu awalnya terpuji loh. Ibu, bapak, guru. Ya kan? Nah, makin lama makin menderita. Puncaknya malah kan, engkau pahlawan bangsa tanpa tanda jasa.
Itu. Jadi awalnya bagus Bapak dan Ibu ya. Ini yang harus kita sadari nih. Ini adalah lapangan yang, dan lagu itu lahir dari, saya merasa lagu banyak sekali lahir dari pengendapan yang dalam terus disuarakan, gitu kan? Jadi kalau Bapak dan Ibu mau sejahtera, kita harus menghubungi pencipta lagu itu, ya, meminta izin. Bagian ujungnya harus kita updating lah istilahnya, supaya jangan memunculkan perasaan kurang enak ya. Bukan kita ganti, Pak Usman. Kita updating, kita perbaharui. Updating ya. Ya, kita ganti sama-sama apanya kan. Engkau pahlawan tanah bangsa misalnya. Terus apa gitu. Izin Prof, Prof sudah diperbaiki Prof pada Kongres PGRI udah. Palembang, iya. Oke. Apa ujungnya gimana? Pendidik insan cendekia. Pendidik insan cendekia. Ya, tapi intinya kita punya kelemahan komunikasi di sini. Komunikia perlu membantu ini nih. Ya, betul. Belum ya. Tahun berapa, Bu? Tahun berapa itu diganti? Sudah 8 tahun yang lalu, Prof. Nah, coba. Betapa menderitanya kita. 8 tahun lalu diganti. Ya kan? Tapi, saya mau tambah lagi tapinya nih. Itu juga belum menjamin kebahagiaan. Karena penggantiannya itu mulai dari pahlawan tanpa tanda jasa, kemudian sekarang pendidik insan cendekia. Ya kan? Belum menjamin bahagia juga. Belum menggambarkan kebahagiaan. Harus ada sesuatu. Ini komunikia soalnya nih. Harus ada sesuatu. Pak Usman Abdul Watik bagus juga tadi menceritakan. Lagu yang lain, Umar Bakri. Sama. Yeah. Itu awalnya bahagia juga. Tas hitam dari kulit buaya. Selamat pagi. Berkata Bapak Umar Bakri. Hari ini aku rasa kopi nikmat sekali. Awalnya bahagia juga. Awalnya ceria. Ujungnya menderita loh itu. Mulai dari gaji sampai ada muridnya tawuran gitu ya. Dia naik sepeda butut, standing dan terbang gitu ya. Jadi jangan-jangan Bapak Usman dan Bapak Ibu sekalian, lagu yang paling bahagia itu jangan-jangan Roma Irama masih. Yang mana tuh, Bro? Ada lagu. Yang mana tuh? Belajar piano, Pak Guru. Yang apa namanya gitu ya. Itu yang ada do, sila, sol, do, sila, sol, do. Itu jangan-jangan lebih membahagiakan daripada. Tapi kalau cuma memunculkan keharuan yang mendalam, saya ingat satu syair lagu dan saya sedang berusaha tadi mencari judulnya apa. Itu tuh yang matahari bersinar, Melly Goeslaw barangkali ya. Melly Goeslaw. Ku ambil di pundak gitu kan. Guruku tersayang, guruku tercinta gitu ya. Tanpamu apa artinya aku gitu ya. Itu hal yang bagus. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau masuk sekarang sebagai pengantar tadi ya. Jadi setuju Ibu Dinas Pendidikan kita, Bu Suryani, lagu itu belum tersosialisasi ya. Jadi ujungnya engkau pahlawan bangsa, apa tuh? Pendidik insan cendekia gitu Pak. Mengharukan lah. Gitu. Ya, saya ingin mengatakan pada saat ini perlu ada gerakan ya, dan komunitas harus berada di garis depan untuk membuat Bapak dan Ibu guru kita. Ini kalau kita sekarang ini kan sedang berbicara di Jakarta Selatan. Terima kasih juga Pak Gubernurnya kebetulan juga guru ya, dosen juga. Jadi memahami apa yang sedang terjadi dengan guru-guru. Tapi di seluruh Indonesia, menurut saya sudah saatnya juga kita sedang berbicara pada masa pandemi ini. Saya tahu banyak sekali Bapak Usman, Bapak Ibu pendidik yang saya cintai dan sangat saya hormati. Tidak sedikit yang gelisah untuk mengajar pada masa yang sangat mengandalkan Wi-Fi ini. Ya. Gelisah karena 3 hal. Gelisah yang pertama itu adalah pada saat yang sama, jangan-jangan gurunya juga tidak memiliki kemampuan Wi-Fi yang baik. Ya, sekarang tentu sudah ada dukungan dari
pemerintah ya melalui kuota dan lain semacam itu. Tapi bahkan saya yang tidak mau mengandalkan kuota itu karena saya merasa cukup sendiri pun masih sering mengalami gangguan. Masih sering mengalami gangguan. Dan itu sangat mengganggu sekali kalau Anda sedang mengajar tiba-tiba ada tulisan di sebelah kanan apa namanya? Hubungan internet Anda tidak stabil katanya. Ada loh, kan sering kan terjadi tulisan di sebelah kanan. Ya. Your atau internet sinyal lemah. Your internet connection is not stable. It's not stable ya. Padahal saya bayarnya mahal loh Pak. Padahal Bapak dan Ibu saya bayarnya stabil. Ini masalah. Saya bayarnya setiap bulan stabil dan paling mahal karena terkait dengan televisi dan lain-lain ya. Dan begitu ada tulisan itu, saya mengalami gangguan gangguan ketenangan jiwa. Jiwa saya langsung menjadi tidak stabil buat mengajar. Ini apakah suara saya kedengaran apa tidak, penyampaian saya kedengaran apa tidak. Jadi ini Pak Usman ketika kita masuk PJJ ini, Bapak dan Ibu, kita memerlukan sebuah sikap mental lain ini, memaklumi. Saya mau perbandingkan, saya 2013 itu sudah menjadi visiting professor di Jeju National University. Ya, Bapak dan Ibu, kurang lebih untuk langganan internet, telepon, dan televisi digabung bersama, 1 bulan itu cuma 350.000. Jadi negara yang maju itu adalah negara yang mengedepankan tersedianya sambungan teknologi informasi, telepon, televisi, dan internet yang digabung bersama, itu ya, dengan harga yang murah. Lalu di sepanjang tempat-tempat umum juga disediakan Wi-Fi untuk publik ya. Jadi yang pertama ini persoalan persiapan mental kita. Saya mau mengatakan begini, semakin banyak kita melihat iklan-iklan paket telepon murah, paket telepon AIU-EO itu, sebetulnya negaranya semakin kurang maju. Ya, semakin banyak iklan-iklan dengan wanita-wanita cantik, semakin lama iklannya makin lucu-lucu, itu penting dari konteks pendidikan. Negaranya belum maju artinya. Mereka rebutan jual pulsa, ya, dengan aneka cara, dan kita nggak pernah tahu sebetulnya apa yang betul-betul kita dapat dari mereka gitu ya. Dan itu adalah cermin sebuah negara yang nggak akan maju juga pendidikannya. Karena kita makin susah mengakses hal-hal tertentu karena mereka bersaing sendiri dan bukan sebagai basis pelayanan publik. Nah, itu yang pertama ya. Saya rasa biar bagaimanapun gangguan PJJ ini sesuatu yang perlu kita lakukan Pak Usman, Pak Ustadz Usman, bagaimana merasa tenang juga ya ketika menghadapi PJJ ini. Dan pada sisi lain saya mau melihat yang kedua, jarak mental dengan mengajar melalui sesi-sesi pembelajaran jarak jauh ini juga ada. Ya, saya nggak tahu berapa rasio guru dan murid ya di SD kita di Jakarta Selatan. Ibu Suryani, kalau rasionya berapa? 1 banding berapa ya? 32, Prof. Berapa? 32. 1 banding? 32. Oh iya, 32 ya. Itu kalau 1 banding 32 untuk PJJ, kesulitannya lumayan ya? Ya. Iya. Kesulitannya lumayan itu, karena saya mulai tahu sebagian dari peserta didik kita, saya rasa bukan hanya pada level mahasiswa, ini bagian yang kedua ya, dari konteks peserta didik, pada level peserta didik pun, mereka sekarang terbiasa juga loh untuk mematikan videonya atau mematikan audionya, ya. Iya. Dan kalaupun dengan teknologi tertentu, mereka bisa bilang bahwa itu adalah sedang mengalami gangguan teknik. Ya, ini juga dari peserta didik juga ya. Saya rasa sumbernya adalah bahwa mereka juga merasa jenuh dan menderita dengan PJJ ini. Dulu mungkin pada awalnya hore tidak hadir di kelas nih, gitu ya. Tapi coba sudah 2 atau 3 bulan, mereka punya mental barrier untuk merasakan bahwa PJJ ini bukanlah sebuah situasi yang ideal, tapi harus kita buat ideal bersama-sama. Ini poin ketiga saya.
Bapak dan Ibu, Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, serta guru-guru yang ada. Saya mau mulai masuk poin yang ketiga, yaitu bagaimana tadi, kalau disebutkan bagaimana menjadi guru yang dirindukan, itu memang agak tinggi harapannya. Ya, Pak Usman, ya. Pak Ustadz Usman, dan Bapak Ibu semuanya. Saya barangkali rindu-rindu betul dengan guru, nggak juga gitu. Ya. Tapi saya hanya mau menjadi guru yang dianggap sahabat terbaik oleh mahasiswa-mahasiswa saya. Ya. Sahabat terbaik itu dirindukan juga. Ya. Walaupun pengkiasannya itu agak terlalu tinggi di beberapa bagian, tapi lagu sahabat terbaik itu adalah kepompong, itu menjadi menarik. Ya kan, memang dianggap sebagai kepompong. Anda belum tahu siapa dia gitu, apa yang akan lahir dari kepompong itu. Dari kepompong itu Pak Ustadz Usman serta Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru itu bisa lahir kupu-kupu yang sangat indah, tapi juga bisa lahir aneka ragam serangga lainnya yang warnanya belum tentu indah juga. Ya, tapi dia akan dilukiskan itu selalu ingin membahagiakan murid-muridnya, ya, dan selalu pada sisi yang lain murid-muridnya juga bahagia dan merasakan bahwa kalau ada apa-apa, ini guru ini adalah sahabat dalam diskusi, ya. Kenapa saya perlu menekankan kata bahagia ini? Komunigia kan lebih menekankan pada bagaimana kita menjalani komunikasi ini. Walaupun kita berbeda-beda, kita punya DNA yang berbeda. Ada orang yang suka bicara panjang, ada orang yang suka diamnya panjang, ada orang yang setengah-setengah, ada juga orang yang karena DNA-nya kalau berbicara nggak menarik. Memang udah bawaannya, Bapak dan Ibu. Udah bawaannya. Dia ngomong panjang dan lebar, kita jadi nanya-nanya, ini sebetulnya yang dia bicarakan apa gitu, ya kan? Jangan-jangan dia juga sedang bertanya pada dirinya, ini dari tadi saya bicara apa ya sebetulnya ya? Itu juga menarik ya kalau sudah bertanya-bertanya. Saya suka mengatakan harus ada poin-poin tertentu yang kita sampaikan. Nah, sembari itu, jadi poin yang ketiga ini saya mau mengatakan begini, Ibu Dinas Pendidikan, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan seluruh guru yang ada. Saya rasa posisi yang paling tepat untuk dirindukan sebagai seorang guru adalah sahabat. Sahabat itu artinya ketika peserta didiknya memang tidak terlalu pintar, ya, gara-gara DNA lagi mungkin, Pak Usman. Ya. Belum lagi angka rawan gizi masih tinggi ya, Bu Suryani. Ya, itu pasti ada akibatnya ke juga suasana belajar. Itu selalu ada sahabat. Dia tidak merasa takut untuk bertanya. Dia selalu merasa bahwa kalau ada apa-apa, ya ini masih selalu terbuka kesempatan bertanya. Kalau dia relatif tidak mampu mengikuti situasi atau pembelajaran yang ada karena PJJ, dia tidak akan ditinggal. Apalagi dia mungkin berasal dari keluarga yang wifi-nya tidak terlalu baik. Ini kita memang bicara sedang di Jakarta Selatan, tapi saya selalu membahas dan mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita, saya tidak langsung pada menterinya ya, tapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita menurut saya terlambat mengantisipasi soal COVID-19 ini dari kemampuan teknologi. Baik karena gadgetnya nggak ada, ya demikian juga wifi-nya nggak ada. Saya selalu mengatakan kita kan working from home, kita diajak belajar dari rumah, bukan dari pinggir hutan, bukan dari pinggir jurang yang ada sinyalnya gitu ya. Padahal kementerian ini sangat diwarnai oleh orang-orang yang lahir pada era atau bahkan menjadi pelopor disruption teknologi informasi dan lain-lain. Tapi sudahlah, pelan-pelan mereka sedang mempelajarinya dan sedang memperbaikinya. Terima kasih untuk itu. Saya tidak akan menuju kepada pribadi-pribadi. Nah, sekarang dalam situasi itu, Bapak dan Ibu, Komunigia ini, Bapak Ustadz Usman, saya rasa kita harus membayangkan, ini saya terakhir ya, mungkin 3 atau 4, 5 kalimat lagi, kita harus membayangkan situasi itu. Setiap kali kita belajar, saya selalu membayangkan ini murid-murid saya itu sedang berada dalam konteks seperti apa.
Dan saya selalu berusaha untuk menjadi sahabat mereka. Karena begini, ini menarik. Saya pernah dalam suatu kesempatan ketika masih berada di Cornell dulu, berdiskusi dengan wakil rektornya ya. Wakil rektornya masuk ke kelas kami, lalu mengumpulkan kami mahasiswa-mahasiswa internasional untuk memberikan semangat pada kami semua. Dia mengatakan beginilah, kurang lebih saya terjemahkan. Anda kan luar biasa, Anda datang dari berbagai negara di dunia, punya kesempatan belajar di Cornell ini, di Ivy League ya, 8 universitas terbesar di Amerika Serikat, dan katanya yang masuk pelan-pelan, yang ini saya perbaiki, yang ini saya betulkan dengan sangat pelan-pelan, saya sampaikan dengan sangat pelan-pelan. Yang berhasil masuk ke Cornell ini katanya adalah setidaknya mereka yang juara-juara di seluruh colleges atau di seluruh SMA-SMA di seluruh Amerika Serikat. Jadi yang masuk ke Cornell ini adalah yang juara-juara. Kalau nggak juara 1, juara 2, tapi di seluruh college-college di Amerika Serikat. Saya mengacung dari belakang. Ya, ini menarik Bapak Usman. Saya mengacung dari belakang untuk menanyakan, Pak, apa hebatnya universitas yang melakukan pendidikan untuk anak-anak juara 1 dari college-college terbaik di Amerika Serikat? Apa hebatnya ya, Pak? Apa hebatnya? Ya kan? Dia mulai bingung dengan pertanyaan saya. Lo maksud Anda apa? Saya bilang, yang hebat itu adalah kalau Anda itu menerima juga calon-calon mahasiswa dari berbagai belahan dunia yang memang situasinya tidak menguntungkan, lalu datang ke sini untuk lulus tes pun tidak layak, ya. Tetapi kemudian Anda memberikan matrikulasi, memberikan kesempatan misalnya selama 1 tahun, ya, untuk belajar bahasa Inggris, untuk mengejar ketertinggalannya di berbagai bidang yang ada. Sesudah itu boleh ikut tes lagi. Kalau gagal, setidaknya Anda kasih kesempatan 2 tahun, baru kemudian Anda menerimanya untuk kuliah. Itu Anda baru hebat. Jadi dia pada waktu itu mengangguk-angguk dan mengatakan harusnya kita juga berpikir ke arah itu ya. Ini true story, peristiwa yang sungguh-sungguh saya sampaikan kepada Bapak Wakil Rektor pada waktu itu. Jadi saya bukan, kalau sekedar untuk terbawa suasana, kita kan akan bahagia. Oh, Anda hebat ya, anak-anak yang berhasil lolos ke sini dengan beasiswa, Anda hebat-hebat. Nanti di sini berteman dengan orang hebat-hebat juga. Bukan itu intinya. Bukan itu intinya. Anda tidak hebat kalau hanya berteman dengan orang-orang hebat yang menikmati fasilitas-fasilitas hebat, lalu lolos ke universitas-universitas hebat. Tidak. Ibu Suryani, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, tentunya di antara kita ada yang SMA-SMA yang sudah maju fasilitasnya, SD, SMP khusus, ya, teladan, bahkan kemudian juga di sana-sini teknologi, fasilitasnya sudah maju. Komunigia hadir untuk seluruhnya. Gitu ya Bapak Ustadz Usman Abdallah. Komunigia hadir untuk seluruhnya. Untuk terus mengingatkan bahwa kami adalah guru-guru yang bahagia, kami adalah sahabat. Bagi yang maju tentu kami tidak boleh menghalangi. Kami mengantarkan Anda sebagai sahabat menuju ke tempat yang luar biasa. Salah satu prinsip dari profesor saya, namanya Dennis McQuail, Mahaguru Ilmu Komunikasi, ada 17 buku wajibnya yang harus dibaca oleh setiap mereka yang mau belajar ilmu komunikasi. Dia mengatakan begini, ini untuk sahabat-sahabat kita, murid-murid kita yang cenderung aktif, agresif, dan pintar, kita harus selalu senang melihat mereka bahagia. Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, jangan juga risau dengan mereka pintar, ya, suka celetuk di sana-sini, lalu marah. Guru yang terbaik adalah, apalagi guru besar yang terbaik adalah yang selalu ingin melihat muridnya jauh lebih besar dari dia. Yang paling bahagia bagi guru itu adalah melihat muridnya jauh lebih besar dari dia. Untuk yang punya kemampuan untuk maju dengan cepat. Nah, sebaliknya, sahabat yang terbaik, a friend in need, a friend indeed. Jadi, sahabat yang terbaik adalah mengetahui bahwa, apalagi di tengah pandemi ini, dengan kondisi ekonomi, kondisi IT sedemikian rupa, mengetahui bahwa ada murid-murid kita yang tertinggal. Ada murid-murid kita yang kalau bukan PJJ, jadi inline semester atau offline semester, kita bisa dengan cepat membantunya. Tetapi ketika sudah segalanya online ini, mereka makin lama makin tertinggal. Disitulah Ibu Suryani, Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru terbaik hadir, sahabat terbaik hadir. Saya merasakan barangkali perlu ada sesi-sesi khusus ya
yang ditambahkan dan di luar dari sesi-sesi yang biasa untuk misalnya mengetahui dengan pasti lalu membantu sahabat-sahabat kita, murid-murid kita yang mungkin relatif lebih tertinggal karena satu dan lain hal untuk sama-sama menikmati pendidikan sesuai dengan tujuan pendiri negara kita dalam Undang-Undang Dasar kita. Jadi ujungnya saya ingin mengatakan Bapak Ibu pimpinan kepala sekolah, Bapak Ibu guru serta dari Dinas Pendidikan, semua sahabat-sahabat kita ini suatu saat akan menjadi besar dan menjadi dewasa. Betul ya? Anda harus membayangkan 20 tahun kemudian ketika kita berada di jalan ketemu dengan mereka dan pada waktu itu kita Pak Usman sudah tua, kening kita sudah kerut-kerut, wajah kita sudah tidak menarik lagi, ya. Mungkin kita lewat pun orang belum tentu nyapa kita. Gitu. Tapi sekarang semua orang bicara soal generasi milenial, ya, saya nggak apa-apa. Saya sudah bahagia juga dengan hidup saya, nggak masalah dengan generasi milenial. Pada saat itu, orang-orang yang pernah bersama-sama kita sharing dalam dunia pendidikan akan mengatakan, itu Ibu Suryani, itu Ibu Okta, itu Bapak Effendi Ghazali, sahabat terbaik saya pada waktu saya menjalani pendidikan dulu. Kurang lebih seperti itu. Ketika itu tercapai, itulah yang dirindukan. Saya sampai sekarang, Bapak dan Ibu, mohon maaf dengan ini saya tutup, saya masih punya mimpi-mimpi dari SD saya, ya, SMP, SMA, ketika berhadapan dengan guru-guru yang relatif killer. Itu saya masih ada loh mimpi-mimpi bahwa tugas saya belum selesai gitu. Itu terbawa sampai sekarang. Sampai saya jadi guru besar, ini keren nih, Komunigia ini harus mulai menganalisis bagaimana memori kita tersimpan. Guru SD yang relatif killer itu tersimpan mengganggu tidur kita. Sesekali kita Kalau yang baik, ingat nggak, Prof? Tapi betul, yang baik itu selalu punya posisi hebat. Saya nggak tahu itu harus kita cek di otak kiri atau otak kanan. Saya tahu. Selalu ada tempat untuk ini. Dengan ini saya tutup untuk mengingatkan saya menjadi guru seperti mereka. Jadi justru kita juga bisa. Tentu banyak tokoh-tokoh hebat di dunia. Anda boleh cari Pak Ustadz akan memberi contoh-contoh tokoh-tokoh hebat di dunia, ya, yang bisa membuat kita menjadi guru yang baik. Tapi pengalaman kita menghadirkan di tempat yang istimewa di kepala kita, bagaimana mereka menjadi sahabat terbaik buat kita. Kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, mungkin di lain waktu kita ada waktu yang panjang, juga diskusi, tanya jawab. Tapi sementara ini saya serahkan kepada teman-teman Komunigia. Tadi Prof. Karim juga sudah memulainya. Mereka semua adalah tokoh-tokoh hebat. Dan saya selalu senang bersama-sama dengan Bapak dan Ibu. Saat ini juga saya sedang sangat terlibat dalam melihat pemilu Amerika Serikat. Sayang tidak bisa berangkat ke sana. Harusnya setiap 4 tahun saya meneliti. Dan di situ juga masalah-masalah pendidikan sangat serius. Presidennya saja jarang pakai masker. Presidennya jarang pakai masker. Coba bayangkan Bapak dan Ibu. Bagaimana rakyat Amerika bisa melihat teladan ketika presidennya saja jarang pakai masker. Lepas dari apapun yang terjadi di Indonesia, presiden kita sangat suka menekankan penggunaan masker. Kurang lebih seperti itu ya. Saya izin Pak Usman, Ustadz Usman. Terima kasih, Prof. Saya akan sampaikan salam buat semua. Saya sampaikan salam buat semua, Ibu Suryani, Bapak dan Ibu sekolah, Bapak Ibu guru SD ini ya, dan semuanya guru-guru, bahkan yang di sekolah-sekolah luar biasa atau sekolah berkebutuhan khusus ya. Salam saya, hormat saya, kalau apa yang ada bisa saya bantu, saya akan lakukan. Terakhir saya mau menyapa semua dengan menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih banyak, Prof. Ilmunya sudah berbagi di pagi hari ini. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ya. Disarikan. Iya, Prof. Effendi Ghazali yang tadi sudah menyampaikan, sudahkah kita menjadi guru yang dirindukan? Jadi,
kalau kita ingin jadi guru yang dirindukan, yang terutama adalah jadi guru yang dianggap sahabat terbaik nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita adalah salah satunya bisa menjadi sahabat terbaik karena murid-murid yang bahagia karena kita bisa jadi sahabat, bisa jadi teman diskusi. Dan tentunya kita kalau ngobrol sama murid-murid kita, ya kalau tadi yang saya sempat dengar dari Profesor Effendi Ghazali, kita harus punya poin-poin yang akan disampaikan. Jadi jelas, singkat, padat gitu ya Pak ya. Dan ketika peserta didiknya misalnya ada yang tidak terlalu cerdas, tidak terlalu pintar, kita selalu ada sebagai sahabat. Nah, kalau menurut guru besar dari Prof. Effendi Ghazali, Dennis McWile, ada 4 murid yang aktif. Nah, kita harus melihat mereka itu dengan bahagia. Dan yang tentunya untuk semua sahabat-sahabat ini, murid-murid ini, mereka akan jadi besar, mereka akan jadi orang-orang yang dewasa. Nah, kita mudah-mudahan yang selalu diingat oleh mereka menjadi sosok yang dirindukan. Dan selalu ada tempat pastinya bagi guru-guru yang menjadi sahabat, yang selalu dikangenin, yang selalu dirindukan, untuk mengingatkan nantinya murid-murid tersebut mereka ingin menjadi guru seperti guru-guru yang dirindukan itu, guru-guru yang menjadi sahabat. Begitu intinya ya Pak ya. Baik. Pak ya. Ibu, ada tambahan Bapak Usman? Silakan. Iya betul, nanti diulas di materi trainingnya ya. Kita break 5 menit Bu Bondan, silakan. Baik, kita break 5 menit dulu dari layar ya Bapak, biar kita istirahat matanya sejenak, bisa ke toilet, bisa makan dulu mungkin ya, ngemil-ngemil dulu 5 menit, minum, silakan Bapak Ibu.